Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih dapat bertemu lagi di tahun 2021. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT. Oke, dalam kesempatan ini untuk memulai di tahun ajaran baru, di tahun pelajaran 2020-2021, kita mulai dari tausiah online yang bertemakan semangat di tahun baru. Oke, di sini saya sebagai moderator dan abang dan kakak mungkin udah tahu kan siapa pemateri kita. Pemateri kita itu Ustadz Turseno. Nanti Ustadz Turseno akan menyampaikan materi yang bertemakan semangat di tahun baru. Jadi buat semuanya untuk tetap stay di YouTube-nya SMPIT Robani Sintang, ikutin sampai akhir. Jangan lupa nanti di kolom komentarnya itu ditulis absen. Jadi di kolom komentar itu nanti abang dan kakak tulis nama lengkap dan kelasnya. Jangan lupa ya absennya. Oke. Udah pada siap belum semuanya nih untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Turseno? Oke, jadi sebentar lagi kita akan saksikan tausiah dari Ustadz Turseno. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat, nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa bertatap muka kembali di tahun yang baru, yaitu tahun 2021, meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung tetapi melalui media online. Tapi ini patut kita syukuri karena Allah berikan nikmat hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan juga nikmat usia sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita, pejuang kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para umatnya. Insyaallah kita masuk dalam umat-umat Nabi Muhammad yang di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa masuk dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Abang kakak yang Ustadz hormat banggakan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Jadi setiap hari kita harus bersyukur. Ya, syukur itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman ayat 14 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyur. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada akulah kembali. Jadi di dalam surat Al-Luqman ayat 14 ini sudah sangat jelas bahwa
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Syukur bukan semata-mata kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga harus bersyukur kepada kedua orang tua kita. Pernahkah selama ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua kita? Ayah, bunda, terima kasih telah memberikan saya pakaian, memberikan saya makan dan minum. Ayah, bunda, terima kasih atas nikmat yang kau berikan berupa kasih sayang sehingga saya besar seperti ini. Ayah, bunda, terima kasih karena telah memberikan pendidikan kepada abang, kepada kakak, hingga bisa sekolah sampai saat ini. Ya, makanya mulai sekarang kita selalu berterima kasih kepada Allah dan juga berterima kasih kepada orang tua, karena ridho Allah juga tergantung ridhonya kepada orang tua, kedua orang tua kita. Abang dan kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masuk pada tahun ajaran baru ya, tahun ajaran 2021-2022 ya, dengan semangat baru diiringi juga dengan tahun baru. Nah, tahun baru ini penting ya sebagai sebuah momentum. Jadi tahun baru ini ada dua momentum yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam setahun yang lalu kira-kira apa yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin banyak hal yang sudah kita lewati selama 1 tahun yang tanpa terasa kita sudah lewati. Nah, perlu kita introspeksi kira-kira mana yang kira-kira bisa kita pertahankan, ya kan? Kemudian mana hal-hal yang harus kita singkirkan atau kita ganti dengan sesuatu hal yang baik lagi. Itu momentum yang pertama, introspeksi diri. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian untuk yang kedua, momentum yang kedua yaitu sebagai sebuah rancangan, ya. Jadi abang dan kakak mulai sekarang sudah mulai merencanakan kira-kira di tahun ini apa sih yang ingin saya capai, ya, apa yang apa yang harus saya lakukan. Jadi kita harus punya sebuah planning ya, perencanaan di tahun yang baru ini, semangat baru, semester baru. Kita juga memiliki semangat baru yang luar biasa yang harus kita kembangkan. Nah, dengan harapan apa yang bisa kita lakukan saat ini dan ke depan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk diri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat dan teman-teman kita semuanya. Baik hadiri abang dan kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz dan Ustazah juga yang mungkin ikut bergabung dalam kesempatan kali ini. Nah, di dalam agama Islam sendiri ataupun di ajaran agama Islam sendiri ada juga peringatan tahun baru ya. Itu tercantum dalam surat At-Taubah ayat 36. Ya, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Nah, maknanya di sini adalah bahwa ini adalah tahun baru Masehi. Ya, kalau agama Islam, di dalam agama Islam sendiri dikenal dengan tahun baru Hijriah yang biasanya diperingati pada tanggal 1 Muharram. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di tahun baru itu? Ya, tahun baru itu identik adalah suatu pencapaian perubahan. Ya. Jadi bukan semata-mata bahwa tahun baru itu kita lewati atau kita lakukan dengan hura-hura, ya, menghidupkan petasan, kembang api, bakar-bakar dan sebagainya. Ya. Ini bukan tradisi Islam. Jadi kalau yang harus kita lakukan pada tahun baru ya bisa membacakan untuk doa akhir tahun ya, diisi dengan zikir, diisi dengan doa awal tahun juga. Lakukanlah sesuatu itu dengan dengan nilai-nilai Islami. Apakah kita tidak boleh, Ustadz, kalau seandainya kita merayakan tahun baru ya, dirayakan boleh saja, tetapi jangan berlebihan, foya-foya ya. Kemudian hari-hari biasa makan biasa, tetapi begitu tahun baru bakar ayam 15 ekor, ikannya 20 kilo, jagungnya sekian. Ingat bahwa rezeki yang Allah berikan bukan hanya milik kita sendiri, tetapi ada hak orang lain di dalam rezeki yang kita miliki. Alangkah lebih baiknya apabila kita gunakan seperti itu, berbagilah dengan orang lain yang mungkin ada tetangga kita, saudara-saudara kita di sekitar lingkungan kita yang memang masih mengalami
kekurangan makanan. Jadi kalau ada momentum yang seperti ini, setidaknya ya setahun sekali lah berbagi dengan tetangga-tetangga kita, ya berbagi sedikit makanan, sedikit minuman, ya supaya tetangga-tetangga kita pun bisa merasakan kebahagiaan. Baik, abang dan kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Allah itu menciptakan manusia itu sebenarnya punya tujuan. Ya, jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tujuannya, ya, bukan semata-mata sudah ciptakan saja. Jadi kita harus punya tujuan. Jadi Allah menciptakan manusia itu ada beberapa tujuan, salah satunya adalah yang tercantum di dalam surat Quran, surat Az-Zariyat ayat 56. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu bukan tanpa alasan, ya. Bukan tanpa alasan, tapi ada tujuannya. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah untuk beribadah. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah yang bagaimana kita banyak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya seperti untuk kebutuhan duniawi, tetapi apabila kita lakukan dengan benar, insya Allah itu menjadi nilai ibadah. Contohnya saja, ya contohnya, misalkan abang dan kakak hari ini ada yang makan, makan, alhamdulillah, ya, makan adalah bagian kebutuhan jasmani. Tetapi apabila kita mulai dengan membaca doa sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Ya, kita makan kenyang, ya. Tubuh kita menjadi segar, menjadi semangat, ya, semangat untuk melakukan sesuatu, ya, pekerjaan, belajar dan sebagainya, ya. Selain itu juga kita menilainya ibadah karena sesuatu itu dimulai dengan doa. Jadi sesuatu nilainya doa, sifatnya seperti manusiawi tapi bernilai ibadah. Selain itu juga ada juga, ya, kemudian contoh lainnya adalah ketika abang dan kakak ingin tidur, ya, jasmaniah, ya. Jadi kalau seandainya kita sudah melakukan aktivitas seharian, merasa lelah, letih, ya, maka kita perlu istirahat untuk tidur. Nah, ketika kita tidur, ini adalah kebutuhan jasmani, ya, kebutuhan jasmani, tetapi akan bernilai ibadah apabila kita memulai sebelum tidur membaca doa sebelum tidur. Insya Allah abang dan kakak di sini, Ustaz yakin sudah hafal semuanya doa sebelum tidur, ya. Nah, makanya doa sebelum tidur baca doa dulu. Bismika Allahumma ahya bismika amut, ya. Insya Allah itu bernilai ibadah, ya kan? Sesuai dengan perintah Allah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, mulailah dengan doa agar bernilai ibadah. Nah, kita akan bepergian dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita ingin yang lainnya. Nah, apalagi dalam situasi COVID-19 yang saat ini juga belum berakhir, kita bisa melakukan hal-hal yang sepertinya nilainya biasa tetapi bernilai ibadah. Contohnya bersilaturahmi, ya, dengan kawan ini. Yang biasanya sebelumnya masuk yang kelas 8, kelas 9, ya, dengan kawan-kawannya bersenda gurau, bercanda, bertemu di kelas, sekarang tidak bisa bertemu lagi. Ya. Namun demikian tidak harus memutuskan tali silaturahim kepada kawan-kawan yang lainnya, sahabat, ya, bisa bertutur sapa di grup ataupun chat pribadi atau telepon, ya, untuk bersilaturahim. Sepertinya ini sepele, ya, tapi silaturahim itu penting di dalam agama Islam sendiri. Bisa mempererat tali persaudaraan. Selain itu juga silaturahim insya Allah manfaatnya bisa memperpanjang usia. Jadi abang dan kakak nih yang pengen umur panjang, ya, banyak-banyaklah bersilaturahim dengan kawannya. Nah, nanti dengan kawannya ini tidak pernah ketemu, si ini mana sih, kok nggak pernah ini, coba ditelepon, halo assalamualaikum, apa kabar, gini, wah alhamdulillah kabar baik dan sebagainya, menilai akrab, ya. Setelah akrab juga insya Allah juga menjanjikan untuk memperpanjang usia dari tali silaturahim. Abang dan kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Ustaz ada mengutip sedikit pembicaraan Imam Al-Ghazali. Ya, ini ada 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali yang bisa kita gunakan sebagai review diri kita. Kira-kira di tahun yang baru ini apa sih yang ingin kita capai? Apa sih yang pengen kira-kira kita perbaiki, ya? Kita bisa bersandar dulu dari percakapan atau pertanyaan Imam Al-Ghazali terhadap murid-muridnya.
Pertanyaan pertama, Imam Al-Ghazali bertanya, nah, apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia? Nah, Imam Al-Ghazali bertanya. Ada yang menjawab orang tua. Nah, ada yang menjawab man. Ya, benar. Kata Imam Al-Ghazali itu benar. Tetapi yang paling benar adalah kematian. Ya, kematian. Jadi kita harus tahu bahwa dunia ini sifatnya fana. Siapapun yang hidup pasti akan mati. Masalahnya kita tidak tahu. Kita sekarang sudah hidup tapi kita tidak tahu matinya kapan, ya. Karena ini adalah sifatnya rahasia oleh Allah. Jadi kita tidak tahu, tetapi kita perlu bersiap-siap diri, ya. Perlu bersiap-siap diri. Bagaimana caranya? Perbanyak ibadah. Sebagai seorang siswa, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti boleh ditanya dengan ayah, dengan bundanya. Ayah, bunda, kenapa sih dulu nyuruh abang ini masuk ke SMP IT? Kenapa sih ayah dengan bunda dulu tuh nyuruh kakak nih masuk SMP IT? Nah, tanya dengan ayah bundanya, tanya ya. Kalau dibilang, oh nak, ayah sama bunda pengennya kamu tuh menjadi seorang hafiz. Nah, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak? Kewajibannya adalah melaksanakan amanah orang tua, ya, belajar dengan tekun, belajar dengan giat, tugas-tugas dikerjakan dengan semangat baru karena ini tahun baru, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya. Yang kedua adalah, apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia? Nah, apa kira-kira? Mungkin ada yang bilang, matahari. Matahari jauh, jaraknya miliaran, ya, kilometer. Ada juga yang menjawab bulan, ya. Ada yang menjawab Cina. Oh, jauh, Cina itu jauh. Ya, kalau jalan kaki itu mungkin berapa bulan lah baru sampai, ya. Ya, apa kata Imam Al-Ghazali? Benar, jawaban itu benar. Tetapi yang paling benar adalah masa lalu. Nah, jadi yang paling jauh dari diri kita adalah masa lalu. Kira-kira siapa yang bisa kembali lagi ke hari kemarin? Ini sekarang kan hari Senin nih, ya. Coba kira-kira ada yang bisa kembali nggak ke hari Minggu kemarin? Tidak ada yang bisa, ya. Karena kemarin adalah masa lalu, hari ini kenyataan, dan besok adalah masa depan yang kita harus jalani semuanya dengan penuh hikmat, penuh tanggung jawab, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini akan Allah mintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Yang ketiga, nah ini pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya adalah, apakah yang paling besar di dunia? Wah, apakah yang paling besar? Ada yang jawab gunung, yang jawabnya kota, gedung-gedung besar, ya, gunung, kapal dan sebagainya. Apa jawaban Imam Al-Ghazali? Tetapi yang paling benar adalah nafsu. Jadi dalam kehidupan manusia ini, kenapa ada gedung yang tinggi, ya? Kenapa ada jalan yang bagus? Kenapa ada rumah yang megah, mewah? Itu semuanya karena nafsu. Coba kalau manusia tidak punya nafsu, ya biasa saja jadinya, ya. Tidak ada sungai-sungai yang dangkal karena apa? Ulah manusia, menebang pohon, tanam sawit, kayu illegal logging. Semua itu karena nafsu manusia. Itu adalah yang paling besar di dunia. Kemudian yang keempat, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, yaitu, apakah yang paling berat di dunia? Nah, yang paling berat adalah menanggung amanah. Ya, jadi yang paling berat di dunia adalah menanggung amanah. Nah, jadi abang-abang dan kakak-kakak nih, ketika diberitakan oleh orang tuanya, nak belajar, nak sholat, nak bantu ayah, bantu bunda, nyapu, cuci piring dan sebagainya. Iya mak, tetapi tidak dikerjakan. Nah, ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya juga, ya. Karena apa? Karena ini adalah sebuah amanah. Ketika kita bersiap menerima amanah, maka kita harus siap melakukan amanah yang diberikan kepada kita semuanya. Nah, ya, jadi jangan sampai mengabaikan amanah. Saya sekarang udah jadi ketua kelas misalkan. Oh, enak nih ketua kelas nih. Saya sekarang sudah kelas 8. Kelas 8 sekarang, udah enak nih, nah kelas 8 nih. Sebentar lagi, nggak lama lagi lah kita bisa lulus. Apalagi yang kelas 9 ini, ya kan? Tetapi ada satu hal yang kadang-kadang orang tua titipkan kepada abang-abang dan kakak semuanya, ya.
diminta untuk belajar, ya ma, ya bunda, ya ibu, tetapi tidak belajar, padahal sudah mengatakan iya. Ini makanya amanah ini sangat sangat berat. Nah, kemudian yang kelima, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang paling ringan di dunia? Nah, ini yang paling ringan. Ada yang jawab kapas. Ringan kapas. Selain kapas apalagi ya? Mungkin kertas boleh. Kalau satu lembar ringan, ya. Ada yang menjawab yang lainnya juga. Tetapi betul kata Imam Al-Ghazali. Tetapi yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat ini sangat ringan sekali. Gampang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dululah. Masih nanggung, ya. Masih asik main gamenya. Tidak terasa udah asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah udah asar. Nanti dulu lah asar. Mau mandi dulu. Mau mau janjian dengan kawan. Mau jalan dengan kawan. Lupa. Sampai ketemu maghrib. Dan begitu seterusnya. Sampai tidak melakukan sholat. Meninggalkan sholat. Ini paling berbahaya sekali. Ya. Padahal sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang melakukan sholat berarti dia menegakkan tiang agama. Sementara yang meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agamanya sendiri. Maka buat abang-abang dan kakak-kakak semuanya, Ustaz berharap kepada kalian semuanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. 5 waktu saja dulu ya. Sholat 5 waktu secara rutin. Paksakan. Ya, jadi sesuatu hal itu harus dimulai dengan kata paksakan. Berat memang. Tetapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka nantinya lebih sulit lagi, lebih berat lagi. Kalian masih muda, ya, masih usia 12, 13, 14, 15 tahun. Ya, kalau kalian mulai dari sekarang, insya Allah nanti kalian SMA sudah terbiasa, kuliah sudah terbiasa, kalian menjadi orang tua juga sudah terbiasa. Tetapi apabila kita menyepelekan hari ini, nanti saja nunggu tua, ya belum tentu yakin ya, belum tentu bahwa kita bisa tua. Ya, saat ini usia kalian masih belasan tahun, insya Allah nanti umur 20, 30 itu pun insya Allah ya, karena rezeki, maut dan jodoh itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan Imam Al-Ghazali yang terakhir yaitu apakah yang paling tajam di dunia? Nah, yang paling tajam ada yang bilang pedang, ada yang bilang pisau. Nah, mungkin abang dan kakak-kakak ada yang tahu apa kira-kira yang paling tajam. Nah, ya. Jadi yang paling tajam di dunia adalah lidahnya manusia. Lidah itu nggak bertulang. Ya, lidah tidak bertulang, tetapi dengan lidah kita bisa membunuh orang, bisa menyakiti orang, bisa menyebabkan orang menjadi susah. Nah, mungkin abang dan kakak ada mengikuti perkembangan hari ini ya, perkembangan tentang situasi hari ini, bagaimana beberapa waktu yang lalu ada yang memparodikan lagu Indonesia Raya dengan menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya yang awalnya diduga dilakukan oleh masyarakat Malaysia. Jadi sempat ada protes kemarin dari pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia yang mencintai negaranya, yang mencintai Indonesia, kemudian terbakar emosinya dan meminta segera mengusut tuntas masalah itu. Tetapi setelah diselidiki, yang melakukannya adalah warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, gara-gara masalah seperti itu saja memparodikan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian diganti dengan kata-kata yang kurang pantas, ini sudah menyakiti masyarakat Indonesia dan bisa mengganggu stabilitas diplomasi politik antara Indonesia dan Malaysia. Ya, ini hanya sebatas kata-kata saja. Ya, bukan menggunakan tangan, ya, bukan menggunakan pedang dan sebagainya, bukan, tetapi menggunakan lidah. Karena lidah inilah kita bisa memecah belah persatuan. Karena lidah inilah bisa terjadi peperangan. Karena lidah inilah bisa terjadi pembunuhan, ya. Bisa terjadi kekerasan dan sebagainya. Maka oleh sebab itu, abang dan kakak semuanya mulai sekarang kita berusaha untuk menjaga lidah kita, ya. Baik saja, ya. Kalau yang tidak baik jangan dikatakan. Cukup diam saja. Itu adalah pesannya Rasulullah SAW. Nah, itulah 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya yang kita bisa gunakan sebagai review dalam kehidupan kita. Jadi kita diciptakan manusia ini tidak asal-asalan saja ya. Tidak diciptakan, udahlah kita nikmati saja mumpung masih hidup. Nanti kalau udah tidak hidup tidak bisa lagi menikmati. Nah, ini sangat keliru sekali. Karena apa? Dunia itu penting ya. Dunia itu penting menuju akhirat.
Di dunia inilah kita mencari, mengumpulkan pahala yang akan kita gunakan nanti di akhirat kelak. Jadi kita jangan terlena dengan kehidupan duniawi yang serba wah. Kita mau apa saja sekarang bisa lihat di HP. Kita mau pesan apa saja sekarang bisa lewat HP. Enak sekarang itu. Tetapi perlu diketahui bahwa jangan sampai kita terlenakan dengan hal-hal yang seperti itu. Dengan semangat baru kita jangan, dengan semangat baru ya, dengan harapan baru, cita-cita baru ya, apalagi ini tahun baru ya, anak ya, abang dan kakak yang masih kelas 7 ya, kelas 7 bajunya masih baru. Nah, ini masih semangat baru, semuanya serba baru, maka kita juga harus punya rencana. Nah, ya, harus punya rencana, punya tujuan. Kira-kira semester ini apa sih yang pengen saya capai nih? Nah, tulis nanti di dinding kamar itu, ditulis di kertas. Tulis itu. Semester ini saya pengen ini, ya. Alangkah indahnya jika semester ini saya bisa ranking 1. Alangkah indahnya apabila di semester ini ya, luar biasa sekali. Ya, tulis ya. Kita harus punya planning atau rencana ya. Sebagai manusia kita punya rencana. Jangan hidupnya seperti air yang mengalir. Udah ikutin saja ya, karena kita manusia, beda dengan air. Ya, jangan seperti makhluk-makhluk lain ya. Tidak melakukan sesuatu seperti pohon. Pohon hanya diam saja. Pohon dipukul diam. Ya, diomong-omongin diam, digibahin diam, dipanjat diam, dipotong diam. Wah, tapi kita manusia, tidak seperti itu. Kita harus berubah. Dari sesuatu hal yang kurang baik di tahun yang lalu, maka kita perbaiki di tahun ini. Mulai tahun ini kita perbaiki diri kita, baik dari akhlak, tingkah laku, ya, akhlak atau tingkah laku, kemudian semangat belajarnya, ya, mematuhi perintah orang tua dan ustadz dan ustazahnya. Kita harus mulai perbaiki itu semuanya. Nah, Ustadz ada mengutip kata-kata dari seorang miliarder, ya, seorang miliarder dari Cina. Beliau itu orang paling kaya nomor 22 di dunia. Ya, beliau mengatakan begini: berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu. Sebelum muncul hal-hal buruk, akan selalu terlambat untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar. Ya, beliau adalah Jack Ma. Ya, Jack Ma. Ya, masih satu kota kayaknya dengan Jackie Chan. Ya, jadi Jack Ma mengatakan berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu. Sebelum untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar. Jadi maknanya begini, abang dan kakak semuanya. Jadi mulai sekarang kita mencoba untuk berubah. Nah, ya, ini mungkin semester yang lalu nih ada yang kurang bergairah, kurang semangat belajarnya, ya, sehingga ada tugas, udahlah nanti saja dulu. Ada pekerjaan nanti saja dulu. Begitu nanti dikumpulkan tinggi, ujung-ujung tidak mengerjakan. Kenapa? Karena susah, karena berat sudah mau mengerjakannya, ujung-ujung tidak mengerjakan. Abang dan kakak semuanya, abang dan kakak sekarang masih berada dalam lingkungan sekolah. Maka kewajiban abang dan kakak adalah masih belajar, mematuhi orang tua, ya. Kemudian juga mematuhi peraturan di sekolah ataupun ustadz dan ustazahnya yang mengajar abang dan kakak semuanya. Ya, sekarang masih sekolah, ya, karena tugasnya memang satu, ya, belajar. Ya, apapun itu, belajar. Selama itu masih baik, maka belajar. Jadi orang-orang pintar semuanya berawal dari belajar. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i juga belajar dulunya. Tidak ada yang pintar instan, ya. Kemudian Einstein, ya, orang pintar itu. Kemudian ada sekarang yang dengan IG, Instagram dan dengan Instagram, Twitter dan Facebook yang abang dan kakak pakai saat ini. Ya, itu semua juga awalnya juga belajar. Awalnya dulu ditolak, ya. Jadi sebelum menjadi kemudian dinikmati banyak orang, abang dan kakak sekarang bisa menikmatinya, itu pada mulanya itu semuanya ditolak. Prosesnya bagaimana? Ya belajar. Sedikit belajar, ya. Jangan mengejar kira-kira saya harus ranking 1 sementara saat ini rankingnya 20. Kita bertahap belajarnya, pelan, ya. Yang penting continue secara terus-menerus. Ya,
Jadi kalau kita mau meraih sesuatu itu tidak bisa instan, semuanya melalui proses. Prosesnya apa? Belajar. Jadi abang dan kakak ini sekarang adalah sedang menjalani sebuah proses untuk mencapai cita-cita. Ya, gantunglah cita-citamu setinggi dahan padi. Ya, tidak perlu sampai ke setinggi langit. Kenapa? Kalau kita menggantungkan cita-cita setinggi langit itu tinggi sekali, ya. Tetapi kita menggantungkan cita-cita setinggi dahan padi. Dahan padi itu kalian yang biasa makan, ya, sarapan, makan siang, makan malam, nasi, itu adalah dari padi. Kalau kita seandainya nanti setelah lulus mungkin ada yang bercita-cita pengen jadi guru, ada yang pengen jadi anggota dewan, bupati, pejabat sebagainya, ada yang pengen jadi dokter, polisi, tentara dan sebagainya. Boleh, silahkan. Mungkin juga ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang bisnismen. Yang pengen menjadi seorang petani, boleh, tidak masalah, ya. Yang penting apa yang kalian cita-citakan sekarang, ya, itu sudah kalian rencanakan, ya, direncanakan baik-baik. Kemudian untuk mencapai cita-cita ini apa yang harus dilakukan sekarang, ya. Jadi kita harus punya planning sekarang. Tulis nanti di kertas lembar sebuah cita-cita. Usia kalian saat ini berapa, ya. Kemudian kira-kira 5 tahun ke depan saya pengen seperti apa. Nah, ya kan? Kemudian 10 tahun lagi saya pengen jadi apa. Semuanya kita harus planning kan, kita rencanakan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau pengen punya cita-cita pengen menjadi bupati. Nah, mulai sekarang rajinlah belajar, berpengetahuan luas, ya. Baik itu dari segi pelajaran hukumnya dari PKN, ya. Keadaan ekonomi, ya, belajar di IPS. Kemudian angka-angka statistik, ya, pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Kalian bisa juga belajar di matematika, kesempatan peluang dan sebagainya. Kalian pelajari semuanya itu dengan baik. Seorang pemimpin itu harus pandai, ya, bukan hanya dari pandai bagaimana kita mengambil simpati kepada masyarakatnya, tetapi pandai juga secara intelektual, ya, pengetahuan tentang ilmu kesehatannya, pendidikannya, ekonominya, ya, keadaan sosial masyarakat, hukumnya juga dipahami. Nah, kalau yang punya cita-cita seperti itu silahkan. Kemudian bagaimana dengan cita-cita yang lain? Sama juga, ya. Apabila kalian ingin menjadi orang-orang yang hebat, maka belajarlah dari sekarang dengan rajin dan giat, ya. Tidak ada sesuatu itu datang tiba-tiba, kamu sekarang bisa jadi kaya, tidak ada, ya. Sekarang kamu ditakdirkan menjadi pintar, tidak ada, tetapi semua melalui proses. Kalau abang dan kakak sekarang berada di kamar, coba lihat di atas, di situ ada lampu. Pernah terbayang tidak bahwa lampu itu, ya, ditemukan oleh Thomas Alva Edison, dilakukan penelitian sebanyak 1000 kali, ya, 1000 kali, bukan 1, 2, 3, 10, 100, 200, tidak, ya, sebanyak 1000 kali. Jadi kalau apabila dia berhenti penelitiannya ke 999 kali, kemungkinan tidak ada lampu sampai saat ini. Tetapi karena dengan pantang menyerah, dengan semangatnya yang tinggi, pantang menyerah, maka bisalah tercipta lampu 1000 kali, bayangkan. Jadi tidak ada kata tidak berhasil, ya. Ini tekankan kepada abang dan kakak semuanya, jangan pernah mengatakan diri kita, sudahlah, saya begini aja lah, toh yang lain udah lebih pintar daripada saya. Tidak ada, ya. Semuanya harus punya cita-cita dan semangat yang sama. Karena apa? Yang bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain mengatakan, kamu gini, tidak mungkin seperti ini, itu kata orang lain. Tetapi kita punya potensi, kita punya kemampuan, kita harus buktikan. Jadi omongan orang kita jadikan sebagai penyemangat kita. Nah, untuk menjadi lebih baik. Kalau kalian mereview siapa pemimpin-pemimpin hebat di negara ini, ya, presiden pertama, kedua, dan seterusnya, kita lihat dulu ke belakang, apakah dari orang-orang yang enak tiba-tiba langsung, ya. Proses dulu, apalagi kalau kalian mengingat yaitu Bapak almarhum Soeharto itu, dia memimpin negara Indonesia selama 32 tahun. Awalnya dulu beliau sebelum menjadi seorang presiden adalah hanya tentara biasa, naik hingga dia bisa menjadi seorang pemimpin hebat di Indonesia. Nah, kemudian ada pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pesan beliau adalah begini: jika kamu kehilangan harta, engkau tidak kehilangan apa-apa. Ya, jika engkau kehilangan harta, maka engkau tidak kehilangan apa-apa. Karena apa? Rezeki itu Allah sudah jamin, ya.
Allah sudah jamin, tidak akan tertukar, tidak akan salah. Kalau jatahnya abang sekian, jatahnya kakak sekian, meskipun nanti katakan nanti ada Allah alam misalkan kan ada bencana macam perabotan segala uang semuanya lenyap habis, ya Allah akan bisa memberikannya lagi yang lebih baik. Ya, pesan Ali bin Abi Thalib yang pertama, jika kamu kehilangan harta, engkau tidak kehilangan apa-apa. Jika engkau kehilangan kesehatan, engkau telah kehilangan sebagian dari sesuatu. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus sehat. Maka kita perlu bersyukur apabila diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesehatan ini tidak serta-merta Allah berikan begitu saja tanpa kita harus syukuri. Ini merupakan salah satu nikmat yang perlu kita syukuri setiap hari. Ya Allah, terima kasih pada hari ini Engkau masih mengizinkan aku untuk melihat. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau masih mengizinkan aku untuk mendengar. Ya Allah, terima kasih pada hari ini Engkau masih mengizinkan aku berjalan. Terus mengucapkan banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Ya, jangan biasakan untuk bangun tidur, bangun kesiangan, nggak sholat dan sebagainya. Mulai saat ini kita mulai mengubah diri kita. Ya, kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena kita terburu oleh bersaing dengan waktu. Pernah kembali, tapi terus berjalan dan kita kadang-kadang terlena dengan itu semuanya. Kemudian lanjut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi jika engkau kehilangan akhlak, maka engkau telah kehilangan segala. Jika engkau kehilangan akhlak, maka engkau telah kehilangan segalanya. Insyaallah luar biasa. Memang, ya. Jadi sesuatu hal yang paling baik di dunia ini adalah akhlak, ya. Jadi kenapa bumi ini masih berjalan seperti biasanya? Karena masih ada orang-orang yang berakhlak mulia, masih banyak orang-orang yang beriman. Coba dibayangkan, bisa kalian bayangkan semuanya abang dan kakak. Kira-kira kalau di lingkungan kita semuanya tidak ada yang punya akhlak. Akhlaknya akhlak bukan akhlakul karimah, tetapi akhlaknya buruk-buruk. Ya, coba bagaimana kehidupan kita. Ya, jangankan yang akhlaknya buruk-buruk. Ya, biasa ada kemalingan satu rumah, kita sudah, wah takut ini. Wah jangan-jangan nanti saya nih. Jangan-jangan nanti ini tidur tidak nyenyak dan sebagainya. Itu baru satu. Bagaimana kalau seandainya lingkungan kita semuanya punya akhlak yang tidak baik, maka kita bisa kehilangan segalanya. Rasa aman tidak ada, rasa nyaman tidak ada, tidak ada rasa ketenangan, was-was, takut dan sebagainya. Makanya penting di sana sebab itu abang dan kakak semuanya agar sama-sama lah kita mulai hari selalu memperbaiki akhlak kita. Mungkin selama ini kita selalu senang menggosipkan orang. Mulai sekarang kita belajar untuk mengerem sedikit-sedikit ya. Belajar pelan-pelan untuk tidak mengomongin orang, ya. Bisa jadi mungkin biasa suka mengolok-olok teman-temannya, ada yang seperti ini. Mulai sekarang kita sudah rubah, ya. Kemudian mungkin ada juga yang suka suka ngeprank lah temannya, di prank dan sebagainya. Mulai sekarang perbaiki, lupakan mulai hilangkan kebiasaan itu. Mulailah ayo kita mulai berakhlak yang baik, ya. Bagaimana caranya? Ya dengan rajin beribadah, bersilaturahim, ya. Kemudian lebih peduli terhadap sesama, ya. Mungkin nanti jika situasinya sudah dalam kondisi normal, ya, abang dan kakak, supaya kita bisa lebih memperbaiki diri, sesekali bolehlah kita datang mungkin ke rumah sakit melihat orang-orang yang sedang sakit, ya, untuk menyentuh hati kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nih kalau diberikan kesehatan disuruh ini itu sini itu nantilah beginilah begitulah, ya. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit baru kita mengerti tentang artinya pentingnya kesehatan, menjaga kesehatan. Nah, berhubung keadaan saat ini masih dalam kondisi pandemik, maka abang dan kakak semuanya diharapkan untuk tetap menjaga kesehatan, ya. Menjaga protokol kesehatan dengan biasakan mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, ya. Selanjutnya adalah menggunakan masker. Dari ada informasi terbaru bahwa ada mutasi virus baru yang muncul dan ditemukan di Inggris, di mana virus ini lebih cepat menyebarnya dibandingkan dengan virus COVID-19 ini sendiri. Nah, maka oleh sebab itu diimbau kepada abang dan kakak semuanya untuk lebih protektif,
ya, melindungi diri dan keluarganya, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan, ya, bagaimana ketika kita bepergian, tolong diperhatikan, jangan kemudian mencuci tangan dan sebagainya, supaya apa? Supaya orang-orang yang berada di lingkungan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya masih ada sedikit lagi. Nanti setelah ini kita kembalikan ke moderator. Ini tadi pagi Ustadz coba googling, mungkin nanti kalian bisa googling lagi tentang orang-orang paling kaya di dunia. Nah, ya, orang-orang paling kaya di dunia. Jadi ada beberapa orang yang paling kaya di dunia. Salah satunya adalah Jeff Bezos. Ya, Jeff Bezos ini adalah pendiri perusahaan Amazon. Kekayaannya itu 2000 lebih triliun. Ya, kekayaannya 2000 lebih triliun. Kekayaan Jeff Bezos. Wah, luar biasa, 2000 lebih triliun. Sementara kalau di Indonesia sendiri, ya, untuk RAPBN, ya, rencana anggaran belanja dan pendapatan daerah negara, itu dia sampai 2000 biasanya, ya. Kemudian yang kedua adalah Bill Gates. Nah, mungkin abang dan kakak nih pernah mendengar siapa sih Bill Gates, ya. Bill Gates, kalau kalian di rumah punya laptop, ya, punya komputer, kalian begitu buka biasanya setelah dinyalakan power on off-nya itu, ya, power on-nya dihidupkan, akan muncul di situ ada tulisan Microsoft. Nah, itu adalah buatan Bill Gates. Nah, beliau adalah orang yang termasuk orang paling kaya juga di dunia, ya. Selanjutnya adalah, nah, ini pasti punya. Yang punya HP ini pasti punya. 1, Facebook, ya. 2, Instagram. Twitter mungkin ada beberapa yang punya, ada yang tidak. Tapi setidaknya kalian punya Facebook dan punya Instagram, ya. Itu adalah miliknya Mark Zuckerberg. Nah, termasuk sukses dan kaya, ya. Itu adalah Mark Zuckerberg, ya. Jeff Bezos, dari orang paling kaya, Bill Gates, ya, Mark Zuckerberg. Jadi Jeff Bezos ini, ya, dalam bulan Desember tahun lalu penghasilannya itu 98 triliun satu bulan, ya, 98 triliun. Kemudian untuk Bill Gates, nah, Bill Gates ini penghasilannya sekitar 40-an triliun, 40 lebih triliun, ya. Sedangkan Mark Zuckerberg itu penghasilannya 35 triliun dalam satu bulan. Ini orang-orang kaya yang luar biasa, ya. Mereka punya semangat dan prinsip dalam menjalani hidupnya masing-masing, ya. Jadi orang-orang sukses seperti itu semuanya punya prinsip, tetapi ada yang lebih kaya daripada mereka. Siapakah mereka? Nah, orang paling kaya di dunia adalah orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat, ya, yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa 2 rakaat fajar atau sholawat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang paling kaya adalah orang-orang yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, abang dan kakak semuanya kalau pengen kaya, udah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya. Selain itu juga mereka juga orang-orang yang punya prinsip. Contoh, Ustaz ambilkan dari Bill Gates. Bill Gates pernah diwawancara oleh seorang presenter TV. Beliau ditanyakan, Pak, Anda adalah orang kaya, orang sukses, ya kan? Apa sih tips atau kiat-kiat menjadi sukses? Apa kata beliau? Beliau mengambil cek, kemudian menuliskan namanya, kemudian menandatangan, kemudian menyerahkan ke presenter tersebut. Kemudian beliau sampaikan, silahkan tulis berapapun Anda mau uang dari saya. Bagaimana respon presenter tersebut? Maksud saya bukan ini. Dikembalikan lagi kepada Bill Gates. Kemudian ditanya lagi, apakah kiat-kiat Anda menjadi seorang yang sukses? Kemudian dengan Bill Gates kembali lagi diberikan lagi. Nah, beliau mengatakan yang sama. Silahkan tulis berapapun Anda mau uang dari saya. Sekali lagi, presenter itu mengembalikan cek tersebut. Maksud saya bukan ini. Kemudian dengan Bill Gates diambil dan disobek.
Kemudian beliau berkata, saya tidak pernah menyia-nyiakan peluang. Jika Anda tadi mengambil cek ini dan menulis uang seberapapun Anda mau, maka saat ini Anda menjadi presenter terkaya di dunia. Bayangkan. Ya, beliau itu ketika menjawab sesuatu tidak langsung menggunakan kata-kata tapi dengan perbuatan. Beliau menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan peluang, kesempatan. Nah, abang dan kakak saat ini memiliki peluang, memiliki kesempatan untuk menjadi lebih sukses di kemudian hari. Karena apa? Hidup adalah sebuah proses. Banyak orang-orang di luar sana ya yang tidak bisa sekolah. Pengen banget sekolah tetapi nggak bisa sekolah. Karena apa? Karena tidak memiliki secara material, dukungan moralnya juga tidak ada. Jadi mereka hidup di luar sana, menggelandang, ya, tidak punya rumah dan sebagainya. Sementara abang dan kakak saat ini diberikan kesempatan. Ini adalah sebuah peluang, jalan ya, jalan untuk menuju menjadi orang yang sukses. Sukses itu meskipun tidak dipandang dari segi materi, tetapi juga dari segi akhlakul karimahnya. Ya, jadi kalau seandainya abang dan kakak nih sekolah nih, pintar, akhlaknya bagus, nah ini sukses. Ya. Kemudian apalagi nanti setelah lulus ini SMP, nah, mau lanjut SMA, dapat juara 1 lagi dan peringkat terus sampai kuliah, kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus, akhlaknya bagus, nah, udah pinter, dapat pekerjaan yang bagus ya. Hafiz juga, alhamdulillah luar biasa. Ini sangat sukses luar biasa dunia dan akhirat. Nah, jadi abang dan kakak yang sekarang saat ini punya kesempatan, punya peluang untuk sekolah, untuk lebih baik lagi, manfaatkanlah kesempatan ini sebaik mungkin ya. Mulai semester ini berkompetisilah dengan penuh semangat ya. Jangan masih seperti yang tahun-tahun lalu ya. Yang seperti yang semester lalu, masih ada yang tidak mengerjakan tugas, ya. Udahlah, nggak usah seperti ini, ya. Tidak seperti itu lagi. Mulai saat ini, mulai berkompetisi dengan baik, ya. Belajar dengan rajin, giat, ya. Banyak orang-orang yang di luar sana yang menginginkan posisi abang dan kakak semuanya, yang bisa sekolah, ya. Sekolahnya di sekolah-sekolah Islam, banyak yang ingin sekolah, tetapi tidak bisa, ya. Mungkin karena keterbatasan biaya, materi dan sebagainya. Ada juga yang punya kemampuan secara materi, tetapi mungkin orang tuanya juga kurang mendukung. Alhamdulillah abang dan kakak semuanya bisa ke sekolah ini, mendapatkan dukungan dari materi, ya kan, dari orang tua. Selain itu juga mendapatkan dukungan moral juga dari orang tua, semangat dari orang tua untuk menyekolahkan abang dan kakak semuanya di sini. Maka manfaatkanlah itu sebaik mungkin. Gunakan peluang itu untuk apa? Untuk meraih cita-cita yang abang dan kakak ingin capai. Jadi sekarang, nah ini sebagai penutup, ya, sebagai penutup, abang dan kakak nanti silahkan tulis 100 mimpi, 100 keinginan, ya, 100 mimpi, 100 keinginan yang ingin abang dan kakak capai, ya, sepanjang hidupnya. Misalkan seperti ini. Untuk yang semester ini saja ya. Alangkah baiknya jika saya semester ini ya atau pada tahun 2021 bisa menghafal 2 juz. 2021 ya. Menghafal 2 juz. Atau mungkin alangkah indahnya jika pada tahun atau semester ini saya bisa menjadi peringkat 1. Kalau yang 1 mungkin pertahankan ya. Kemudian yang 2 pengen peringkat 1, yang 3 pengen peringkat 2. Nah, terus yang bawah, yang peringkat 15 pengennya peringkat 5 besar, boleh, gak apa ya. Mulai sekarang tulis di kertas selembar. Ataupun kalau selembar kurang kayaknya ya, 2 lembar, 3 lembar boleh lah. Pokoknya di kertas tulis sebagus mungkin, seindah mungkin. Kemudian tempelkan di kamar kalian. Ya, tempelkan di kamar kalian 100 mimpi. Pengen punya mobil nantinya, pengen ngajak ayah dan bunda ke Jepang, ke Australia, atau mungkin ke Prancis, pengen lihat Menara Eiffel, atau mungkin ke Italia, pengen melihat Menara Pisa. Atau mungkin pengen juga ke Afrika, pengen lihat singa di jalanan. Nah, atau mungkin pengen juga sih ke mana? Ke Mesir ya. Ada Laut Mati di sana.
Di Indonesia lautnya hidup, di sana lautnya mati. Nah, pengen saya melihat yang seperti tulis 100 mimpi di kertas, kemudian tempel di dinding kamar kalian. Insya Allah, insya Allah apabila kalian bersungguh-sungguh, mimpi-mimpi kalian bisa terwujud. Nah, karena apa? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau hambanya ini, manusianya, kita ini berprasangka baik terhadap diri kita sendiri, saya yakin, saya pasti bisa ini juara 1 nih. Insya Allah nanti Allah kabulkan jadi juara 1. Ya, Insya Allah saya bisa nih ngapal nih 1 juz nih untuk semester ini nih. Yakin saya nih bisa. Insya Allah kabulkan. Hafal 1 juz. Tapi kalau lemah, misalnya, mana mungkin mau juara 1 nih, ya kawan-kawannya aja pintar-pintar semua, nggak mungkin lah kayaknya. Udah, tidak akan mungkin, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka kita harus berprasangka baik dengan Allah. Kita punya niat, punya cita-cita, punya keinginan, tulis, ya, ungkapkan. Kalau malam, bangun tengah malam, sholat tahajud, minta dengan Allah, katakan dengan Allah apa yang kalian mau, insya Allah Allah kabulkan. Yang penting sabar dan menjalaninya secara rutin. Secara rutin, terus menerus, ya. Jangan hari ini ya 2-3 hari tidak, seminggu tidak, 1-2 minggu belum, 3 minggu belum, 1 bulan kemudian baru lagi, ya. Kita lakukan secara terus menerus, secara kontinu dan berkelanjutan. Nah, insya Allah nanti apapun yang kita inginkan, Allah akan kasihkan kepada kita. Mungkin, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya adalah mungkin. Selama kita masih di dunia, semuanya masih mungkin. Jadi mulai sekarang silahkan nanti ditulis nih 100 mimpi, tempel nih kamar ini. Nanti ayah bundanya dan ini apa ini? Ini 100 mimpi ya. Ini 100 mimpi bunda. Coba dibaca bunda. Wah, ini nanti ini saya pengen ngajak ayah nih. Kita jalan-jalan ke Malaysia. Kita coba foto lah di mana di Petronas. Wah, ya kan? Gedung Petronas itu. Ya, yang 2 gedung kembarnya itu. Atau mungkin pengen ke Singapura. Wah, Singapura. Foto di kan ini kan luar biasa. Jadi jangan malu untuk menulis sesuatu karena itu baik. Itu mimpi, cita-cita. Kalau ada kawannya nanti datang, kebanyakan mimpi kamu nih, gitu ya. Tidak apa-apa. Karena semua itu berawal dari mimpi. Mimpi yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, diiringi dengan semangat, diiringi dengan kemauan yang keras, insya Allah kita bisa mendapatkan apapun yang kita cita-citakan. Ya, jadi abang dan kakak semuanya, mungkin hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Jangan lupa untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa juga untuk selalu mematuhi perintah-perintah daripada orang tua kita. Karena bagaimanapun juga ayah dan ibu kita adalah orang-orang yang selalu memperjuangkan kebahagiaan untuk kita. Maka kita harus mematuhi perintah orang tua, menjaga perasaannya, selalu buatlah mereka selalu tersenyum dan bangga kepada diri kita. Meskipun mungkin orang tua tidak pernah mengharapkan uang dari kita karena memang abang dan kakak belum saatnya untuk ke situ, tetapi setidaknya abang dan kakak bisa menunjukkan atau memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita dengan akhlak yang baik, ya. Menjadi anak yang rajin ibadahnya, membaca Qur'annya rutin, ya. Kemudian mengerjakan tugas-tugasnya tanpa disuruh orang tua. Tidak perlulah keluar-keluar ke sana kemari jika tidak sifatnya emergensi atau penting sekali, ya. Cukup saja di rumah membantu orang tua dan sebagainya. Insya Allah orang tua kita senang. Jadi kalau orang tua kita senang dengan perilaku kita, apa yang kita lakukan, insya Allah orang tua ridho dengan kita dan Allah meridhoi kita. Jadi apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah kabulkan untuk kita semuanya. Baik abang dan kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan virus ataupun keadaan saat ini segera pulih kembali. Virus COVID-19 dan sebagainya bisa segera pergi dari bumi ini sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya, ya. Sehingga kita bisa lebih lebih akrab, lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Selain itu juga saya ingatkan kembali kepada abang dan kakak semuanya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, ya, supaya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat
jaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang tua kita, terutama orang-orang tua yang ada di rumah. Demikian. Oke, alhamdulillah udah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Turseno. Semoga tausiah yang disampaikan Ustadz Turseno bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah online yang disampaikan Ustadz Turseno. Saya selaku moderator mengucapkan maaf atas ada kesalahan kata atau tutur kata yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.